رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita pada malam Sabtu ini dengan membaca kitab kitab tafsir Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 108 yaitu surah Al-Baqarah ayat 158 ya. Saya akan ulang lagi dari awal, dari Innas Safa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa wal Marwah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah, kata Allah ya, ismun li jabalaini bi muqarrabati min Baitil Haram. Dua gunung ya yang letaknya itu berdekatan ya, bukan saja berdekatan, bahkan berada di sisi Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah ya, karena dia adanya di sebelah utara daripada Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, apa dua bukit atau dua gunung itu, baik Safa wal Marwah ya, min sya'airillah ya, merupakan daripada syiar-syiar ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ai min a'lami dinihi wa manasikihi ya, merupakan tanda kebesaran dan keagungan agama Allah yaitu agama Islam ya, wa manasikihi, dan juga merupakan ibadah ya bagi orang yang melakukannya, allati ta'abbadallahu biha ya, tujuannya adalah agar kita dapat menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi gunung ya Safa dan gunung Marwah yang ada di dalam Masjidil Haram itu ya itu memang digunakan untuk orang-orang yang apa? Ya, melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita lihat kan sekarang banyak gunung-gunung yang lain yang dimanfaatin sama orang, sampai manusia itu disalahgunain kan gitu. Ya, bisa untuk apalah itulah ya. Nauzubillah kalau sampai dijadikan sebagai suatu tempat untuk berbuat syirik kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi dua gunung ini ya, dua bukit ini Safa dan Marwah ya yang berada di dekat Masjidil Haram atau dekat Ka'bah ini ya dijadikan oleh Allah untuk apa? Untuk agar kita bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, biasanya kapan ya kita umat Islam ya bisa melakukan ataupun mendatangi dua bukit ini ya, baik Safa atau Marwah? Faman hajjal baita ya. Nah, tentunya barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ya, al baita yaitu ibadah haji ke Baitullah, awi atamara atau dia melaksanakan ibadah umrah ya. Kemarin sudah saya jelaskan kalau ibadah haji itu ya bulannya itu sudah ditentukan. Al-hajju ashhurun ma'lumat ya. Haji itu sudah ditentukan pada bulan-bulan tertentu ya, mulai dari Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, itu musim haji biasanya sudah mulai masuk itu. Makanya pemerintah Arab Saudi ya setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri itu biasanya ditutup bagi orang-orang yang mau melaksanakan umrah, itu nggak bisa ya, karena persiapan untuk apa? Untuk menyambut tamu-tamu Allah dalam rangka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ya. Nah, bulannya sudah ditentukan, tapi kalau umroh kapan aja ya, tidak ditentukan, harinya tidak ditentukan, bulannya tidak ditentukan ya, jamnya juga sudah tidak ditentukan. Sementara untuk ibadah haji itu ya bulannya ditentukan, harinya juga ditentukan, bahkan jamnya aja sudah ditentukan ya. Kalau untuk ibadah haji ya, seperti kita wukuf pada hari apa ya, pada tanggal berapa, tanggal 9 contohnya kan, jamnya jam berapa, setelah matahari persis di atas kepala kita, itu kan ada jam-jam itu ya. Tapi kalau ibadah umroh itu ya kapan saja ya kita bisa melakukan, asalkan kita punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut ya. Itu aiman qasada baitillahi ya, barang siapa yang bermaksud ya untuk ya mengunjungi atau mendatangi Baitullah, dalam hal ini Ka'bah, lil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, au qasadahu li ziyaratin bi ahadin nusukain ya, atau dengan maksud tujuan berziarah ya, berkunjung kemana itu ya, bi ahadin nusukain, baik itu dia untuk melaksanakan ibadah haji atau dia apa, untuk melaksanakan ibadah umrah ya. Itu ziarahnya itu beda seperti ziarah-ziarah yang kita lakuin di tempat-tempat lain ya. Kalau ziarah ke sana tujuan kita ngapain? Untuk melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ai al-hajj awil umrah, baik dia melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah ya. Nah, buat mereka yang datang ke tanah suci Makkah, baik dia akan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, tentunya di antara rangkaian ibadah umrah atau ibadah haji ada di sini namanya rangkaian-rangkaian yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, sini jelaskan, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima ya, maka tidak berdosa ya, atau tidak apa-apa ya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah untuk apa? Melakukan sa'i di antara keduanya, baik di Safa ataupun di mana? Di Marwah ya.
karena memang dulunya itu pada zaman jahiliyah, ya, Bukit Sofa dan Bukit Marwah ini dijadikan tempat sembahan oleh orang-orang jahiliyah, ya, yang mana mereka meletakkan berhala-berhala mereka itu di atas Bukit Sofa atau di atas Bukit Marwah, ya. Nah, dulu kan asbabun nuzulnya juga itu, ya, orang-orang itu pada khawatir, takut, ya, ini kalau kita sa'i kayak gini nih dosa apa kagak nih, ya, jangan-jangan ntar kita dihitung seperti orang-orang jahiliyah tuh. Yang ngapain? Yang mereka naik ke Bukit Sofa nyembah berhala, yang naik ke Bukit Marwah mereka nyembah berhala, ya. Karenanya ada kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan orang jadi ragu. Makanya Allah turunkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 158 ini, fala junaha alaihi an yattawwafa bihima, ya, enggak dosa, tidak apa-apa bagi kalian yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah melaksanakan sa'i di Bukit Sofa ataupun di Bukit Marwah, ya, betul. Aila haraja, ya, tidak berdosa, wala isma, sama tidak berdosa, alaihi an yas'a bainahuma, bagi keduanya, ya, orang yang melakukan ibadah umrah atau ibadah haji melakukan sa'i di Safa ataupun di Marwah, ya, itu. Fa idza kana al musyrikuna yas'una bainahuma, ya, karena ketika itu orang-orang musyrik tuh, ya, kalau mereka mendatangi Bukit Sofa ataupun Bukit Marwah itu yas'auna bainahuma, ya, mereka itu melakukan apa? Ya, wa yatamassa'una bil asnam, mereka selalu nyembah berhala. Jadi berhalanya itu diangkat sama dia, dibawa langsung itu diusap-usap sama dia itu, ya, usap-usap dia apa yang disembah-sembah dah. Ya, kayak orang lagi, ya, menyayangi sesuatu yang dia sayang kan gitu. Kan diusap-usap, pegang-pegang gitu. Itu kalau orang jahiliyah tuh, orang musyrik tuh dulu gitu, ya, dibawa tuh patungnya ke atas Sofa, ke atas Marwah, sampai di atas diapain? Disembah sama mereka itu, ya. Nah, ini makanya yang ditakutkan oleh orang-orang Islam atau umat Islam ketika itu mereka sa'i di Safa Marwah, takutnya dihukumkan sama seperti orang-orang musyrik yang mereka membawa berhala, kemudian berhala itu mereka sembah di Safa ataupun di Marwah, ya. Fas'au antum lillahi rabbil alamin, kata Allah, ya, maka bersailah kalian, ya, laksanakanlah sa'i, ya, kalian, karena siapa? Lillahi rabbil alamin, karena Allah, ya, Tuhan semesta alam, ya. Nah, ini artinya, ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu bergantung kepada apanya? Niatnya. Ya, kalau niat kita memang ibadah, dimanapun kita ngelakuin akan dinilai ibadah. Kalau memang niat kita ibadah, ya, nggak mesti di masjid, nggak mesti, ya, nggak mesti di musola, nggak mesti tempat-tempat baik, tidak mesti, ya, di tempat mana aja. Kalau memang kita niatin amal perbuatan kita itu karena Allah, itu akan ternilai apa? Ternilai ibadah. Artinya Allah akan berikan ganjaran. Ya, karena segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya boleh-boleh saja, ya, bukan wajib, bukan sunnah. Al aslu fil amri al ibahah, dalam kaidah kan gitu, ya, segala sesuatu pada dasarnya itu hukumnya boleh-boleh saja, ya, gitu. Nah, kita akan menjadikan perkara yang boleh itu akan menjadi berkualitas ternilai ibadah, kita niatin karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama dengan kita melakukan sa'i di Safa dan di Marwah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, karena mereka melakukannya karena Allah, maka tidak dosa, la haraja wala isma, ya, tidak mengapa dan juga tidak berdosa, ya. Wala tatruku at-tawab bainahuma, ya, jangan sekali-kali kalian meninggalkan, ya, artinya tidak melaksanakan sa'i, ya, di mana? Di Safa atau di Marwah, khasyatat tasyabbuh bil musyrikin, ya, lantaran kalian takut sama dengan orang-orang musyrik. Jangan, ya. Kenapa? Karena yang namanya sa'i ini dalam ibadah haji sama umrah itu hukumnya apa? Sa'i hukumnya wajib rukun.
wajib, ya. Dia ini wajib haji, ya, harus dilakukan. Artinya kalau dia nggak ngelakuin berarti dia kena apa? Kena denda, ya kan? Tuh. Kayaknya jangan takut kata Allah, khasyatat tasyabbuh lil musyrikin. Ya, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sa'i di Marwah dan di Safa dan di Marwah lantaran karena takut nanti kalian dikatakan sama seperti orang-orang musyrik. Jangan sampai, lakuin aja. Yang penting lillahi rabbil alamin. Ngelakuin itu karena Allah Tuhan semesta alam itu, ya. Wa man tatawwa'a khairan, ya, dan barang siapa yang melakukan suatu kebajikan, ya, dengan baik, aiman tatawwa'a bil haji wal umrah, ya, barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ba'da qada'i hajjatahu al mafruḍ alaihi, setelah mereka selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, ya, artinya ibadah-ibadah yang apa itu? Yang rukun, ya, tuh. Nah, kita tak apa atau tidak dosa ketika kita akan apa ya? Melakukan sa'i di Safa ataupun di Marwah. Biasanya kan kalau Safa ini harus diiringi dengan apa dulu? Tawaf dulu, ya. Kalau tawaf ada tawaf sunnah ada. Kalau sa'i ada tidak sa'i sunnah? Ada, ya. Karena sa'i itu rangkaian dari tawaf, ya. Ada tawaf pasti ada sa'i, ya. Tuh. Enggak ada sa'i pasti enggak ada tawaf pasti, ya. Tapi ada tawaf, orang tawaf biasa aja enggak pakai sa'i, ada enggak? Ada tawaf sunnah, ya. Yang sunnahnya itu kan memang, ya, sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bagi kita, ya, yang bisa ada kesempatan datang ke Masjidil Haram, lebih utama kita tawaf sunnah ketimbang kita ngelakuin sholat sunnah tahiyat masjid, ya. Jadi afdolnya itu adalah kita tawaf sunnah, ya. Nah, kalau kita di masjid-masjid biasa kayak di Al-Inabah kayak gini nih, kita mau tawaf di mana? Nggak ada kan, ya. Pasti kita ngelakuin apa? Tahiyatul masjid, ya, sholat untuk menghormati masjid. Nah, untuk di Masjidil Haram, ya, bukan tidak dianjurkan, tapi al-afdaliyah yang lebih utama kita kerjain tawaf sunnah ketimbang kita sholat tahiyat masjid. Berapa kali muternya? Tetap 7 kali, ya, 7 kali. Nggak boleh kita kurangin. Seperti tawaf orang saat melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Bacaannya apa? Bacaannya terserah kita. Yang penting jangan nyanyi, ya. Mau baca selawat boleh, ya. Mau baca doa-doa wirid yang biasa kita baca juga boleh, ya. Karena memang, ya, secara apa namanya argumen tidak ada secara khusus Nabi ngajarin kepada kita doa-doa khusus waktu tawaf, nggak ada, ya. Doa-doa yang selama ini dipraktikkan oleh para ibadah, ya, pada orang yang al-haji dan yang orang yang umrah, itu adalah doa-doa yang dikumpulkan oleh para ulama kita, ya. Itu bukan dari Nabi, tapi isinya sangat bagus. Nggak apa-apa kita lakuin, kita baca itu doa, ya. Memang tidak ada doa khusus yang dari Nabi saat kita melakukan tawaf ataupun kita sa'i, ya. Jadi jangan sangka kita harus hafal tuh, enggak juga, ya. Kalau memang kita nggak bisa, cukuplah, ya, kita baca doa yang biasa kita baca tuh, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja kita baca tuh terus. Tiap putaran berapa kali kita baca? Boleh enggak? Boleh. Ya, karena disitulah, ya, saat kita melaksanakan tawaf sunnah itu kita meminta kepada Allah segala sesuatu apa yang mungkin belum dikabul sama Allah, insya Allah Allah akan kabulin saat kita berada di mana? Di tanah suci Makkah, saat kita melaksanakan tawaf sunnah ataupun tawaf umrah ataupun tawaf haji ataupun sa'i umrah ataupun sa'i haji, ya, itu. Au fi'la khairan fardon kana aw naflan, ya, melakukan atau berbuat kebaikan, baik itu kebaikan berupa fard, ya, kebaikan yang hukumnya wajib, kana aw naflan, ataupun kebaikan-kebaikan yang sifatnya apa ya? Sunnah, ya. Itu kan apa? Allah akan beri pahala yang luar biasa, ya. Jadi kita kan sholat wajib, ya.
yang kita lakuin di masjid-masjid biasa, saat kita melakukan secara berjamaah itu kan pahalanya 125 sampai 27 kan. Ya. Tapi ketika kita melaksanakan sholat yang wajib secara berjamaah di Masjidil Haram, satu kali sholat Allah akan balas berapa? Ya, 100.000 kali pahala yang Allah akan berikan. Bayangkan saja kan, ya. Nah, saya katakan 100.000 itu sama dengan 230 tahun sekian. Nggak mungkin kita hidup bisa sampai 200 sekian tuh. Ya, artinya selama kita hidup sampai sekarang nih, yang udah tua-tua belum ada dia udah melaksanakan sholat subuh berapa ya? 100.000 kali belum ada. Ya, artinya kan umur kita baru berapa sih? Ya, kalau 200 apa itu? Ya, 100.000 sama dengan 230 tahun sekian berarti masih jauh. Ya, masih kurang. Nah, itu nggak perlu kita capek-capek dah kata Nabi. Ya, panjang umur, cukup umur seperti aku dah, tapi banyak jalan untuk menuju mana? Menuju surga yang Nabi sediakan buat kita selaku umatnya. Ya, tuh makanya kita beruntung banget dah jadi umat Nabi Muhammad, ya, umatnya paling akhir, ya, umatnya biasa-biasa aja kayak gini nih. Tapi apa ya? Tapi banyak banget jalan-jalan yang dibukain sama Nabi biar kita bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya. Gampang kalau kita mau. Masalahnya nih bukan masalah gampang atau ringannya. Ya, masalahnya apa nih? Ya, dorongan hati. Ada gak? Mau gak? Ya, kuat gak kita untuk melakukan ini? Ya, karena ini tergantung kepada apanya? Kepada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita orang takwa, saat kita orang yang beriman, kita akan yakin, ya, beribadah kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya, beribadah kepada Allah adalah suatu apa? Nutrisi yang perlu kita, ya, lakukan setiap hari. Ya, entah itu sholatnya yang 5 waktu, puasanya di Ramadan, ya, hajinya di musim haji, zakatnya dan lain sebagainya. Itu yang wajib saja kita kerjakan, itu sudah luar biasa. Apalagi yang sunnah kita kerjain di sana tuh. Ya, makanya banyak banget dah orang-orang yang kalau lagi umroh mereka banyak yang puasa tuh. Ya, puasa Senin Kemis, ya, atau puasa Nabi Daud, ya. Saya salut tuh jamaah yang seperti itu. Kenapa? Sayang Ustadz katanya. Ya, kita lagi di tanah suci nih, kalau kita puasa Senin Kemis kan pahalanya luar biasa katanya. Ya, satu Senin kita puasa sama dengan kita puasa Senin 100.000 kali puasa Senin kan gitu. Ya. Jangan itu juga kita membantu orang yang mau minum air Zam-Zam. Ya kan, di tengah kerumunan orang pada antri mau minum air Zam-Zam, ada orang minta tolong, kita kasih orang dulu tuh minum. Ya, kita ambil itu air Zam-Zam, itu akan dihitung juga sama aja kita sudah membantu orang 100.000 orang kita kasih minum Zam-Zam. Ya, makanya di sana kan nanti ujiannya itu sangat luar biasa, ada aja tuh. Ya, tergantung kekuatan apa? Kekuatan ini kita, iman kita. Ya, kita sanggup gak, kita kuat gak untuk apa? Untuk melakukan hal ini. Kalau memang kuat ya insya Allah akan berikan ganjaran apa? Yang berlipat ganda. Ya, sudah. Baik. Fa innallaha syakirun alim. Ai innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun lahu. Ya, Allah mengucapkan terima kasih, merasa bersyukur kepada siapa itu? Lahu, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dan dia melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf dan juga sa'i. Kenapa? Karena sudah merupakan Baitullah yang dikatakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak, kata Allah kan gitu. Ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Baitullah. Ya, jadi belum ada tempat-tempat lain, rumah-rumah lain. Nah, bumi yang pertama dibangun adalah apa? Baitullah ini. Ya, maka dijadikan tempat yang mulia oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa mujazihi 'alaiha khairal jazaa. Ya, dan akan diberikan atau diganjarkan, ya, kepadanya, kepada orang yang bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, dengan apa? Ya, khairul jaza, sebaik-baik pahala, sebaik-baik ganjaran.
Ya, kalau dikatakan khairul jaza, bisa jadi pahala ini enggak Allah berikan kepada orang lain yang melakukan ibadah selain kepada orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Karena redaksinya adalah khairul jaza. Ya, sebaik-baik apa? Sebaik-baik ganjaran atau balasan yang Allah akan berikan kepada mereka. Ya. Kenapa Allah berikan sedemikian rupa pahala? Li'annahu alimun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui bikulli ma yasdiru min ibadihi, ya, apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya minal a'mali, ya, dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan. Jadi Allah tahu, ya, Allah tahu tujuan kita ke sana mau ngapain, Allah tahu, ya. Ini untuk menguatkan, meyakinkan kepada orang-orang yang ragu, yang tadi itu kan mereka ragu kalau kita sa'i ini sama kan nanti seperti orang musyrik, ya. Kata Allah jangan ragu, ya, laksanakan sa'i lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. Tuh, ya. Banyak ganjarannya Allah berikan yang sangat besar, ya. Fala yudhi'u indahu ajral muhsinin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah, ya, menghilangkan atau melenyapkan sedikit pun balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Sedikit pun Allah nggak bakal ambil, Pak. Ya Allah butuh apaan sih kita? Ya, kali pahala sholat kita diambil sama Allah. Nah, sholat punya Allah. Ya, pahala zakat kita yang sedemikian banyaknya kita zakat, Allah ambil pahalanya. Buat apaan? Rezeki punya Allah kan gitu. Ya, kebaikan yang menurut kita hebat banget ntar Allah ambil, kagak. Ya, kita beribadah kan yang butuh ibadah kita bukan Allah. Ya, kita butuh ibadah kepada Allah. Kita mau ibadah kepada Allah, Allah nggak rugi. Ya, kita nggak ibadah juga Allah nggak rugi kan begitu. Ya, itu kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita masing-masing, bukan kepada Allah. Ya, Allah hanya memberi balasan sesuai apa yang dia lakukan. Baik dia lakukan, ganjaran baik Allah akan balas. Ya, jelek dia lakukan, maka ganjaran yang jelek pula Allah akan balas. Ya, al jaza ala jinsil amal. Balasan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakuin. Kalau dia ngelakuin kebaikan, masuk surga gitu aja. Kalau dia ngelakuin kejahatan, masuk apa ya? Masuk neraka gitu aja. Ya, itu secara gampangnya Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semua. Ya, betul. Innal ladzina yaqtumuna, sesungguhnya orang-orang yaqtumuna menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, ya, berupa penjelasan-penjelasan dan juga berupa petunjuk. Ya, ada orang kan, ya, dia nggak mau menunjukkan suatu kebenaran. Dia tahu ini benar tapi diapain? Disembunyiin. Ya, dia tahu ini salah tapi dimunculin. Ya, nah orang kayak gini nih, ya, ditafsirkan oleh Imam, ya, Ali As-Sabuni, kata Imam Ali As-Sabuni, ayyukhuna ma anzalna minal ayatil bayyinat. Orang-orang yang menyembunyikan, ya, apa-apa yang telah kami turunkan berupa ayat-ayat dan juga penjelasan-penjelasan yang ada. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, minuman khamar itu apa? Haram hukumnya. Ya, berzina itu apa? Haram hukumnya. Ya, berbuat zalim kepada orang lain haram hukumnya. Ya, nah perbuatan-perbuatan yang baik dibilang jelek, perbuatan yang jelek dibilang apa? Dibilang baik. Ya, nah ini berarti ini disembunyiin. Ya, sudah jelas di Al-Qur'an ada. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam kitab-kitab yang sebelumnya Allah turunkan, baik itu kitab Taurat, ya, kitab Injil, kitab Zabur, itu Allah sudah jelasin tentang apa? Tentang keesaan Allah. Ya, tapi mereka apa ya? Menyembunyikan. Ya, enggak mau menunjukkan kalau yang Allah tuliskan dalam kitab-kitab samawiyah itu sesuatu yang benar. Tapi diapain? Disembunyikan oleh orang-orang yang apa? Yang tidak suka dengan apa? Dengan kebaikan. Tuh, ya. Wadalail, ya, berupa argumen al-wadihah, ya, argumen yang sangat jelas. Al-wadihah artinya
sangat jelas. Wadih itu bisa jelas dan gamblang. Ya, kita kalau belajar ya itu di negeri Arab ataupun di Timur Tengah, ya kalau ujian itu isyrah hadhil ibarah syarhan wadihan, ya jelasin ya ungkapan ini secara jelas dan gamblang begitu. Syarhan wadihan, ya wadih artinya secara jelas. Kenapa? Allati tadullu ala sidqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wadih jelasnya itu yang menunjukkan atas apa? Atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu nutupin mereka. Ya, mereka padahal tahu sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling mulia. Ya, mereka tahu sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu adalah khatamal anbiya wal mursalin, ya nabi penutup para nabi dan juga ya nabi yang paling akhir. Tapi mereka enggak mau mengakui, ya mereka enggak mau memunculkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah di dalam kitab-kitab suci yang Allah sudah turunkan. Ya, berarti ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya. Dan barang siapa yang tidak mau mengakui tentang hukum-hukum Allah, maka mereka itu termasuk ke dalam kelompok-kelompok orang-orang kafir. Ya, karena sangat jelas Allah sudah jelaskan. Nabi jelaskan al-halalu bayyinun. Sesuatu yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun. Sesuatu yang haram juga udah jelas. Jadi enggak bisa dimain-mainin. Ya, sesuatu yang haram udah jelas keharamnya. Ya, sesuatu yang boleh udah jelas kebolehannya. Enggak bisa kita remeng-remengin, apalagi kita campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Ya, kaidah mengatakan iza jama'atil halal wal haram ghulibatil haram. Ya, apabila bercampurnya sesuatu yang haram dengan yang halal, pasti yang halal kalah. Ya, iza jama'atil halal wal haram ghulibatil haram. Ya, apabila bercampur aduk antara yang halal dengan yang haram, pasti yang menang yang mana? Yang haram di dunia maksudnya. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan berbagai macam propaganda. Ya, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutup-nutupi kebaikan. Ya, untuk menutup-nutupi yang hak, tapi mereka munculkan yang batil. Ya, batil menurut mereka, tapi hak menurut mereka. Ya, tapi yang benar menurut kita, batil menurut mereka. Ini kan sesuatu yang apa? Yang sangat ya disalahkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ay min ba'di tawdihihi lahum fit Taurah. Nih ya, setelah kata Allah, setelah kami jelaskan ya kepada mereka, kepada siapa itu mereka? Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Apa yang Allah jelaskan di mana itu? Fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Jadi sudah dijelaskan Pak tentang kemuliaan Nabi, tentang kehebatan Nabi, itu sudah ada dalam kitab Taurat itu. Ya, itulah karena mereka enggak mau mengakui, ya, karena kesombongannya, ya, karena keangkuhannya, ya, karena kekeras kepalaannya, mereka enggak mau menerima apa yang menjadi keputusan Allah itu. Ya, padahal ada dalam kitab, kalau enggak ada, bolehlah dia enggak mau percaya, ya. Tapi kan ada. Ya, sudah dijelaskan secara gamblang wadihan tadi itu, ya, tentang siapa sosok Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya. Ya, nah, kenapa dia nggak mau? Itulah karena kesombongannya. Ya, makanya kalau ada istilah peribahasa sekarang, ya, apa sih? Apa istilah peribahasa itu? Yang tanda tidak mampu apa namanya? Iri tanda tidak mampu kan gitu. Ya, ya, orang iri, syirik itu berarti tanda-tandanya apa? Enggak mampu. Ya kan? Biasanya orang kalau iri mulu apa-apa karena memang enggak mampu. Kalau dia enggak mampu, kalau dia mampu enggak bakal iri kan gitu. Ya, iri tandanya dia tidak mampu. Jadi enggak mampu untuk dijadikan oleh Allah sebagai orang makhluk yang mulia. Makanya diiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul.
au fil kutubis samawiyah, ya, ataupun dalam kitab-kitab, ya, yang merupakan kitab samawiyah, ya. Jadi, ya, kitab-kitab samawiyah itu artinya kitab yang Allah turunkan melalui para nabinya, ya, yaitu berupa kitab Taurat, ya, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Qur'an. Ini dinamakan kitab kutubun samawiyatun, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, melalui para nabi-nabi yang Allah utus untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada umatnya, ya. Ibaratnya tuh Pak, kitab-kitab itu kan sebagai apa sih? Bukti, ya kan? Ya bukti apa sih? Ya sama kalau ada seorang polisi datang ke rumah kita, pengen nangkep, Bapak mau nangkep saya, mana surat penangkapannya, kan gitu, iya kan? Sama, Nabi berdakwah, Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Musa berdakwah, Nabi Isa berdakwah, ya. Nabi-nabi itu ngaku nabi di hadapan umatnya, ya. Umatnya memang orang bego enggak, ya. Pasti nanya, lo ngaku nabi, mana buktinya kalau lo nabi, kan gitu, ya. Makanya sebelum mereka bertanya, Allah sudah berpikir lebih dulu. Lo bawa kitabnya, lo bawa nih dalil, lo bawa nih argumen. Suatu saat mereka akan tanya, pasti mereka, ya, akan tetap nggak mau juga menerima. Ya, kalian bawa aja tuh kitab, mereka nggak nerima, apalagi kalian tidak bawa, kata Allah. Artinya apa? Allah udah tahu duluan kan? Ya, udah tahu duluan apa yang akan terjadi, ya, dihadapi oleh para nabi terhadap umat-umatnya itu, ya. Nah, orang nangkep orang kalau nggak ada bukti gimana? Ya, nggak ada bukti, nggak ada penangkapan, nggak punya saya tangkap, ya apa alasannya tangkap, kan gitu? Ya kan, harus punya apa? Punya bukti. Ada yang ngelapor, laporan di mana, kan gitu. Kalau memang di kriminal apa yang dilakukan, kan gitu, ya. Kalau nggak ada catatan seperti itu, nggak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya, meskipun itu adalah hukum di sebuah negara, ya. Baik. Alladzina yajiduna, ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini Allah katakan, ya, alladzi yajidunahu, yang mereka dapati, ya, mereka udah tahu, udah dapat itu bukti-bukti tentang Rasulullah, bukti-bukti tentang keesaan Allah, maktuban itu, ya, secara tertulis, indahum, di sisi mereka, ya, indahum si mereka, fit Taurati wal Injil, baik di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil. Alladzi yajiduna 'inda maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Masa Allah mau bohong sih? Kan nggak mungkin Allah bohong, ya. Udah ada di Taurat, ada di Injil, ada, ya, cuma Zabur nggak disebutin, ya. Itu satu argumen itu. Nah, bagi orang-orang yang demikian itu, yang selalu menyembunyikan kebaikan, yang selalu memunculkan kebatilan, kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat redaksi yal'an di sini pakai fi'il mudhari', ya. Artinya tuh laknat enggak pernah berhenti-berhenti Allah kasih, ya. Tuh, kalau la'ana itu fi'il madhi, tapi ulaika yal'anuhumullah menggunakan fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' itu perbuatannya lagi dilakuin dan terus menerus akan dilakuin itu. Artinya apa? Dilaknat oleh Allah bagi orang-orang yang selalu menyembunyikan apa? Kebaikan-kebaikan, ya. Wa yal'anuhumul la'inun. Bahkan mereka itu juga, ya, akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang mendapatkan laknat. Gimana maksudnya? Ya. Ada orang dilaknat nih, ya, orang dilaknat. Nah, lantaran dia menutupi kebaikan itu, orang yang dilaknat tadi melaknat orang itu lagi. Ibarat kata maling mukulin maling, kan gitu. Ya, padahal dia maling nih, ya kan? Ada maling lagi dipukulin kayak gitu, ya. Nah, dia udah dilaknat sama Allah. Orang yang dilaknat sama Allah itu juga ikut melaknat tuh orang yang dilaknat sama Allah tadi itu. Ya, padahal sama-sama dilaknat oleh Allah.
Nah, itu kan suatu laknat yang luar biasa itu, ya, yang laknatnya itu tidak akan pernah berhenti dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ulaika al-mausufuna biqabihil a'mal, ya. Mereka itu adalah orang-orang, ya, al-mausufuna yang diberikan sifat biqabihil a'mal, memiliki, ya, keburukan atau kejelekan dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Al-katimuna li awsafir rasul, yaitu dengan apa? Al-katimun, orang-orang yang menyembunyikan li awsafi ar-rasul, tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat rasul-rasul yang Allah utus. Mereka apain? Mereka sembunyiin, ya. Mereka enggak mau ngakuin Nabi Isa sebagai nabi, mereka enggak mau ngakuin Nabi Musa sebagai nabi, mereka enggak mau ngakuin Nabi Daud sebagai nabi, ya. Apalagi juga mereka enggak mau ngakuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai nabi, ya. Al-muharrifuna bil ahkamit Taurat, ya, orang-orang, ya, yang melanggar hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, yal'anuhumullah, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka, ya. Fayam'aduhum min rahmatih, dan akan dijauhkan juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nal'anuhumul malaikata wal mu'minun, bahkan para malaikat pun dan orang-orang yang beriman pun turut serta melaknat orang-orang yang tidak mau mengakui kebenaran, ya. Padahal dia tahu, tapi dia nggak mau mengakui kebenaran. Beda halnya kalau dia nggak tahu, ya. Kalau dia nggak tahu sih nggak masalah. Ini mereka sebenarnya apa? Tahu, makanya Allah laknat, malaikat laknat, bahkan orang-orang yang beriman pun turut serta melaknat mereka. Tamatlah hidupnya mereka itu penuh dalam kesesatan, ya. Yang puasa laknat, ya, makhluk yang mulia laknat, dan orang yang beriman juga ikut melaknat mereka, ya. Nauzubillah min dzalik. Illal ladzina tabu wa aslahu wallahu a'la wa a'lam. Ya, nanti akan kita lanjutkan ayat berikutnya itu, yaitu kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.